terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan kasih Tuhan, amin. Sepanjang minggu ini kita udah disertai, kita udah dilindungin, kita udah diberkati. Bahkan sampai hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah setiap yang datang ke tempat ini dengan kerinduan akan mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan hormat saya mengajak kita untuk sama-sama satukan hati kita, kita berdoa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ambil 1 menit waktu untuk boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mungkin setiap hari, setiap minggu kita datang beribadah di tempat ini. Kita mau sama-sama kembali datang dengan satu tujuan. Ketika kita datang ke tempat ini, kita mau sama-sama berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mengalami Tuhan secara pribadi. Mari siapkan hati Bapak Ibu, sama-sama berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Engkau yang mengenal setiap jalan-jalan hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Tuhan kami mohon anugerah-Mu. Menyucikan, menguduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Melayakkan setiap kami Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau di dalam ruang maha kudus. Memandang wajah-Mu Tuhan. Menikmati Engkau Tuhan, memuji Engkau, memuliakan Engkau seumur hidup kami. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan membawa setiap ucapan syukur kami kepada Tuhan. Lewat setiap pujian penyembahan kami menjadi korban pujian, korban syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap umat-Mu yang datang hari ini. Biarlah dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini, itu boleh memuliakan nama-Mu, menyenangkan Engkau Tuhan. Beracaralah Engkau Tuhan, sebab pusat dari ibadah ini adalah Engkau Tuhan. Kami mau siapkan ibadah kami Tuhan, kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Di dalam satu nama yang ajaib, yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mau sama-sama sembah Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga Tuhan dalam hidup kami selain kami berjumpa dengan Kau. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir.
dengan sungguh-sungguh nyatakan, Kau mengenal hatiku, Kau mengenal hatiku. Hampa batinku tanpa hadir-Mu. Mari bawa kami Tuhan, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku dengan apa yang amin, amin. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, yes. Oh, sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah, amin. Dengan apa, yes, amin. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarlah kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hati kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Yes God. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa.
puji. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus berkuasa. Hanya Kau yang layak untuk disembah, hanya Yesus. Hanya Kau saja yang layak ditinggikan, hanya Kau saja yang layak diagungkan. Yesus Tuhan, kekasih hatiku, pujaan hatiku, Kau saja ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengalami perjumpaan yang indah dengan Kau di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah lebih dan lebih lagi kami mengalami pribadi-Mu ya Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami angkat hati kami kepada-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku angkat hati, kami bawa hidup kami. Ku pandang teguh, kami memandang Engkau Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, yes, ku rasakan, ku angkat hati. Ini hati kami ya Tuhan. Saat ku sembah Engkau Tuhan, saat ku sembah, yes, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang rindu akan Tuhan, lebih lagi katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu. Biarlah Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu. Ini hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Roh-Mu kami percaya kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu melawat setiap kami. Saat ku memuji-Mu ya Allah kami, yes, come on worship Him. Ku angkat hati, kami angkat hati kami padamu. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, come on, yes, mari sembah Dia lebih lagi. Ku angkat hati, ku angkat hatiku, kami memandang Kau Yesus. Saat ku sembah, haleluya, haleluya. Biarkan Roh-Mu bekerja di antara setiap kami Tuhan.
memuji-muji Allah kita yang dahsyat. Kami percaya setiap yang datang Tuhan di tempat ini dengan sakit, pulang dengan kesembuhan, pulang dengan kemenangan, pulang dengan kelepasan, pulang dengan kekuatan yang baru. Karena kami percaya roh Allah ada di tempat ini. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji-muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Seberapa banyak yang datang dengan sukacita boleh lambaikan tangan. Boleh dong tos kanan kiri bilang kamu luar biasa di dalam Tuhan. Kau terbesar dan mulia. Yes, ajaib semua. Ajaib apa? Sekali lagi katakan. Ibu semua katakan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Semua boleh menari bersama-sama, amin. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on. Dia tetap besar, amin. Dia terbesar, amin. Tepuk tangan di atas kepala, come on. Yeah, yeah, yeah. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatan. Yang percaya katakan kau terbesar. Kau terbesar.
besar di tempat ini boleh angkat tangan? Oh enggak ada. Kalau gitu ganti pertanyaannya, siapa yang hidupnya punya masalah? Oh, jemaat di sini Pak Pendeta, di sini tidak ada yang punya masalah. Pertanyaannya, siapa yang hidupnya punya masalah? Tapi pagi hari ini kita mau bilang masalah itu biasa. Amin. Yang besar siapa? Tuhan Yesus. Mari kita bergoyang bersama-sama di tempat ini. Anda yang punya beban, ayo goyang bersama-sama. Ke kanan 2 kali. Tersenyumlah. Tersenyumlah hai semua. Tanggalkan segala beban masalah. Bersukacita, bersukacitalah senantiasa. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, hey, senang di dalam Tuhan. Sama-sama katakan, setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah itu apa? Biasa. Tuhan yang luar biasa. Satu, dua, tiga,
Silakan Katong boleh duduk. Bapak Ibu, bersama dengan Tuhan. Tadi kita sebelum mulai ibadah kan ngobrol. Setelah saya lihat-lihat ini kayaknya WL-nya matre. Soalnya lagunya sejuta ya kan. Terus udah itu sejuta rasa. Terus apa tadi yang uang 1000 cara Tuhan menolong. Jadi duit semua. Makanya kalau misalnya udah mulai pusing nih, udah aduh pusing nih banyak masalah, langsung dibawa goyang aja, goyang ke kiri ya kan. Di dalam Tuhan memang selalu ada pertolongan, amin. Minggu yang lalu, hari ini Pak Harsha udah hadir ya kan. Halo Pak Harsha. Hidup gak selalu seperti yang kita bayangkan dan pikirkan. Beliau kehilangan anak ya, 2,5 tahun dipanggil Tuhan. Apapun caranya, itulah waktunya memang Tuhan untuk bawa dia kembali ke rumah Bapak. Tapi Bapak Ibu, biarlah mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Karena kalau kita melihat apa yang dilihat dengan mata, terkadang-kadang kita mungkin bisa down. Tapi ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong setiap kita. 1000 cara yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan pasti lakukan. Mengikut Yesus pasti selalu ada jalan keluar. Mengikut Yesus pasti selalu ada pertolongan bagi kita yang selalu berharap kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama menyembah Tuhan kita yang baik. Sama-sama menyembah Tuhan kita yang sangat baik. Apapun musim hidup kita, apapun yang akan kita lewati, kita mau tetap bilang Tuhan baik. Dia selalu baik. Engkau punya banyak cara untuk menolong kami. Kalau Engkau pernah menolong kami di waktu yang lalu, Engkau pasti menolong kami di waktu ini dan akan terus menolong kami di waktu yang akan datang. Tidak berkesudahan, kasih setiamu selalu baru setiap pagi Bapa yang baik. Sebab itu ajar kami, mata kami tertuju hanya kepada Engkau ya Tuhan. Hanya kepada Engkau Yesus. Selama-lamanya mengiring Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Inilah pilihan setiap kami umat-Mu Tuhan. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara tuh angkatku. Sebab anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Amin. Sekali lagi katakan, mata kami tertuju padamu. Benar ya Tuhan Yesus. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Bawa kami lebih lagi Tuhan, erat dalam dekap-Mu, terlebih
percaya. Ku pilih untuk tetap percaya. Kami tetap menyembah. Ku pilih untuk tetap menyembah. Apapun keadaan kami hari ini ya Tuhan Yesus, Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Oh, anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kemanapun Bapak, Ibu, dan saya pergi, anugerah Tuhan mengelilingi setiap kita. Tidak ada yang terjadi dengan kebetulan, semua ada dalam rencana Tuhan. Oh, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Sama-sama lebih lagi nyatakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu, yes Tuhan. Sebab kami tahu ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi. Mari sama-sama perkatakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidup. Apapun yang terjadi Tuhan, ada saat yang lain pergi. Oh, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidup. Oh, anugerah-Mu. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku
Bersatu sejenak dengan Tuhan, saudara. Renungkan anugerahnya. Kalau kita ada sampai hari ini, itu bukti anugerahnya. Kita ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kita. Siapa kita? Apa yang patut kita sombongkan di hadapannya? Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Sekali lagi, kalau kami ada di tempat ini dengan kondisi apapun, kami tahu itu yang terbaik buat setiap kami. Karena Engkau jauh lebih tahu apa yang terbaik buat setiap kami. Dan itu semua hanya anugerah-Mu atas kami. Kami bisa bernafas, kami bisa jalan, itu hanya kemurahan-Mu saja Tuhan. Ajar kami selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kami. Bahkan mungkin penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Ajar kami bersyukur. Karena kami tahu Tuhan selalu gak pernah tinggalkan kami. Di kondisi apapun juga dalam hidup kami. Tolong setiap kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan bicara, ajar kami. Untuk kami boleh belajar firman-Mu, mengerti dan menghidupinya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, apa kabar? Luar biasa ya. Oke. Langsung saja saudaraku, kita mau belajar firman Tuhan. Saya dikasih tema saudaraku, yaitulah membimbing kepada Allah ya. Dalam 1 Petrus 3 ke-18. Yuk kita akan baca bersama-sama dulu di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Oke. 1 Petrus 3 ke-18. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sebenarnya ayat yang kita baca ini saudaraku, ini partnya gini. Kalau saudara baca di perikop, ayat-ayat di atasnya itu kan satu perikop saudaraku. Sebenarnya ayat itu seperti kayak part yang berbeda. Tetapi kita mau belajar sama-sama ya saudaraku. Karena temanya ngambilnya dari kata ini saudaraku. Ia membawa kita kepada Allah. Ya, bisa ditampilin itu enggak ya apa? Alkitab di sini boleh enggak? Ya, PowerPoint saya di close dulu, bisa keluar ayatnya enggak ya? 1 Petrus 3 ayat yang ke-13. Ya, nah jadi gini saudaraku. Rasul Petrus saudaraku, kalau saudara baca di 1 Petrus 1, 1 Petrus 2, 1 Petrus 3 yang seperti kita baca ini saudaraku. Maka saudara akan temukan gini, Rasul Petrus ini saudaraku, dia selalu berbicara tentang penderitaan. Orang Kristen itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya penderitaan. Ya, karena memang kita sudah dipanggil untuk itu. Coba perhatikan Alkitab saudara. Wong guru kita, Yesus saja mengalaminya. Masa kita muridnya enggak mengalaminya. Ya, Rasul Petrus dia ngomong penderitaan. Di pasal 1, pasal 2, bahkan di pasal 3 ini saudaraku, dia juga bicara penderitaan. Lalu kalau saudara boleh ayat yang ke-13. Nanti kalau saudara lihat di Alkitab saudara, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, kasih judul saja di situ adalah menderita dengan sabar. Ayo coba, menderita dengan sabar. Loh menderita itu kan gak enak saudaraku. Sabar itu sampai kapan? Ya sabar aja. Loh betul gak? Sabar itu kan kayak gak ada batasnya saudaraku. Ah kita belajar ya. Saya percaya gereja di sini siap menderita buat Tuhan. Puji Tuhan. Pak khotbahnya keliru. Lah selalu siapa kasih ayat ini saudaraku. Supaya kita tahu gambarannya ya. Nanti saya akan baru ambil part yang dari situ saudaraku. Karena betul sebenarnya ayat ini, ayat 13 sampai 17 itu satu rangkaian saudaraku. 18 sampai ke 22 itu seperti berbeda gitu loh. Nah tapi kita coba gabung-gabungin ya saudaraku ya.
Nah, dia bilang begini ayat 13 ya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Nah, ini secara universal saudaraku. Orang kalau berbuat baik, normalnya nggak mungkin dianiaya. Setuju nggak? Orang kalau berbuat baik, saudara berbuat baik, normalnya orang nggak mungkin buat jahat sama saudara. Kalau sampai ada yang berbuat jalan, dia nggak normal. Loh, normalnya orang nggak berbuat jahat sama saudara. Tapi kalau dia berbuat jahat, jelas dia tidak normal. Makanya Petrus bilang saudaraku, dan siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik. Nah 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Ingin berbahagia di tengah penderitaan? Karena kebenaran. Alkitab ngomong saudaraku, dia bilang ayat 14 ya saudaraku, dia bilang tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu jangan kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Saya percaya Petrus ini mengutip dari kata-kata gurunya, yaitu Yesus. Waktu dia khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena dia empunya kerajaan surga. Ya, coba lihat lagi ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Rasul Paulus ngajari gini saudara, tadi itu secara global. Terus yang ayat 14 kita dianiaya karena kebenaran berbahagia. Karena saudara empunya kerajaan surga. Tapi yang ke-15 Petrus dia ngajari gini saudaraku. Di tengah penderitaan, aniaya, pakailah untuk bersaksi. Amin saudaraku. Di tengah penderitaan, aniaya, pergumulan yang saudara alami, Rasul Petrus ngomong, pakailah untuk bersaksi. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lanjut ke ayat ke-18. Boleh PowerPoint saya? Kembalikan ke PowerPoint saya. Nah, tadi di situ dikatakan gini, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudaraku dalam terjemahan yang lain mengatakan gini, Yesus itu teladan kita loh. Di tengah penderitaan, dia masih berbuat baik. Artinya begini saudaraku, kalau kita menderita hari ini karena kebenaran atau penderitaan apa yang saudara alami, saudara jangan mengasihani diri sendiri. Karena Yesus sudah pernah mengalami bahkan jauh lebih berat dari kita. Ya, makanya apalagi kalau kebenaran, penderitaan itu karena kebenaran, Alkitab ngomong berbahagialah. Kita dihina, kita difitnah, macam-macam karena kebenaran. Alkitab bilang saudaraku berbahagialah. Nah terus di situ dikatakan gini saudaraku. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah. Ya kita tahu saudaraku bahwa ini ceritanya Yesus mati. Ya kan, terus dia bangkit saudaraku. Dia buka jalan buat manusia untuk berjumpa dengan Bapa. Dia terjemahan lain mengatakan ia mendamaikan kita dengan Bapa. Itu tugas Yesus. Pertanyaan kita adalah gini. Saya ambil ini untuk konteks kita saudaraku. Membawa kita kepada Allah. Artinya gini saudaraku. Ini panggilan yang mesti kita kerjakan adalah gini. Yuk di tengah penderitaan yang kita sedang alami. Bahkan saudara membawa orang-orang kepada Allah. Saudara akan ketemu yang namanya penderitaan dan aniaya. Gak mudah saudaraku bawa orang kenal Tuhan. Gak mudah membawa orang berjumpa dengan Tuhan. Gak mudah membawa orang didamaikan dengan Tuhan. Saudara akan ketemu yang namanya aniaya. Tapi judul tadi ngomong dengan jelas, menderitalah dengan sabar. Ubur-ubur ikan lele. Yang sabar le. Ya. Loh, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar ya. Nah pertanyaan kita adalah gini, pertanyaan kita karena judulnya adalah membawa kita kepada Allah. Apa sih yang dimaksud dengan membawa orang atau membawa kita kepada Allah?
Lihat aja pesannya saudaraku. Boleh dibantu? Klik. Lihat aja ayatnya di Amanat Agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Inilah pesan Tuhan untuk membawa orang kepada Allah. Ayat yang sering kita dengar ya. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, seringkali kita hanya fokus di ayat 19. Itu bicara apa? Membuat orang percaya. Berarti kalau membuat orang percaya, berarti kita sedang membawa orang itu kepada Bapa. Tapi tahu tidak saudaraku, Tuhan itu gak cuma sekedar ingin orang percaya Tuhan saja. Tapi ayat selanjutnya. Dan ajarlah mereka apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi fokus Tuhan saudaraku enggak cuma sekedar membuat orang yang tidak percaya jadi percaya. Tapi gini, yang sudah percaya terus diajar untuk taat. Saudara kepingin bukti lagi, ayat ini memperjelas dan meneguhkan. Ya, Roma pasal yang ke-1 ayat 5 sampai 6. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka apa? Percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Saya garis bawah ini saudaraku. Percaya dan taat, dengar baik-baik. Goalnya membawa orang ketemu sama Tuhan itu gak cuma sekedar percaya, tapi taat. Bicara apa sebenarnya? Ini kalau digabung bicara tentang memuridkan. Jadikan semua bangsa muridku itu gak bicara cuma sekedar percaya. Percaya dan diajar untuk taat. Dan sekali lagi saudaraku, untuk membuat orang percaya saja susah. Ada aniaya, akan ada penderitaan. Terus diajar untuk ngajari mereka belajar taat sama perintah Tuhan. Tentu tidak mudah. Nah, kita belajar dari perikop ini, kita belajar ada 3 poin saudaraku. Saya akan berbagi 3 poin saja. 3 hal sederhana saudaraku, 3 hal sederhana untuk membimbing orang kepada Allah. Ya, untuk membimbing kita kepada Allah. Yang pertama, yuk kita yang pertama dulu. Yang pertama kita belajar ya. Yang pertama adalah ini dia. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 ayatnya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi poin yang pertama untuk bisa membimbing orang saudaraku kepada Allah. Dimulai dari diri kita. Yang pertama adalah gini. Jadikan Yesus itu sebagai Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saudara berpikir gini, ini sederhana. Basic Pak, pengajaran dasar. Maaf ya, kadangkala yang basic dasar kita lupakan loh. Justru itu pondasi kekristenan kita. Ayo jadikan dia Tuhan dalam hidup kita. Aduh sekarang tuh hari-hari ini kita sedih saudaraku. Banyak orang-orang anak-anak Tuhan yang punya pengaruh luar biasa. Rame-rame tinggalkan Tuhan. Ya saya nggak tahu motivasinya, kita nggak bisa menghakimi mereka. Tetapi yang saya tahu begini, kalau mereka bisa tinggalkan Tuhan, berarti pondasi mereka nggak kuat. Sederhana, makanya saya dorong Bapak Ibu sekalian yang punya anak-anak, ajar mereka di rumah tentang kebenaran firman Tuhan. Ajar mereka jadi teladan saudaraku, dorong mereka ikut ke sekolah minggu. Yang punya anak remaja, dorong mereka kenal Tuhan saudaraku. Tantangan ke depan gak semakin mudah saudaraku. Iman kita akan dipertaruhkan di situ. Nah makanya yang pertama, jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kata Tuhan saudaraku dalam bahasa aslinya adalah kurios. Kurios itu penguasa, pemilik, bos kita. Apakah Tuhan sepenuhnya jadi pemilik hidup saudara? Atau yang lainnya, atau siapa saja yang jadi hidup kita. Harusnya kalau kita nyebut dia Tuhan, dia adalah pemilik sepenuhnya hidup kita. Perhatikan baik-baik. Ayat ini menggelitik kita saudaraku. Saya mau tanya saudaraku. Yesus mati dan hidup, tujuannya apa? Sebentar lagi kan kita memperingati Jumat Agung dan Paskah. Pernah tahu? Yesus mati dan hidup bangkit pada hari yang ketiga. Tujuannya ngapain? Iseng dia Pak. Loh iseng. Ayo pernah berpikir, nebus dosa saya Pak. Jadi juru selamat.
Ayo, pernah ngerenung gak? Kira-kira kenapa? Baca ayat ini, karena muka saudara bingung. Ya, baca ayat ini saudara. Roma 14 ayat ke-9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya apa? Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudara, Yesus mati terus dia bangkit ke hari yang ketiga. Dia gak cuma sekedar menyelamatkan saudara. Tapi dia mau jadi Tuhan dalam hidup saudara. Yesus menurut saya mungkin ya. Yesus itu mungkin gak terlalu senang disebut juru selamat. Kenapa? Karena juru itu kan ahli. Juru kunci berarti ahli kunci. Betul gak? Juru selamat dia itu cuma ahli keselamatan dong. Dia lebih daripada menyelamatkan saudara. Dia jadi Tuhan dalam hidup saudara. Itu yang dia mau saudaraku. Makanya saya mengutip dalam sebuah buku saudaraku. Ya, saya mengutip dalam sebuah buku saudaraku ditulis oleh, saya sebutin, Joy Bonavicio saudaraku. Dalam judulnya Love Your Enemy saudaraku. Dia menuliskan ini. Saudara mesti harus tahu. Dalam kisah para rasul 100 kali kata Tuhan. Kata juru selamat itu hanya 2 kali loh. Lagi ya, dalam perjanjian baru kata Tuhan itu dipakai 600 kali. Dalam seluruh Alkitab hanya 40 kali kata juru selamat. Dari sini kita bisa tahu Tuhan itu mau jadi Tuhan dalam hidup saudara. Loh, kenapa saudaraku? Karena gini loh, kalau saudara hanya diselamatkan tanpa dia jadi Tuhan dalam hidup saudara, hidupmu akan berantakan. Tetap saudaraku. Ayo coba, siapa yang di sini hidupnya masih berantakan, udah diselamatin loh. Kenapa? Simple. Jangan-jangan karena Tuhan belum jadi Tuhan dalam hidup saudara. Belum jadi pemilik, belum jadi penguasa. Kalau dia menjadi pemilik yang pegang kendali saudaraku, hidupmu tidak akan pernah biasa. Ya, coba lihat. Ayat yang tadi, saya coba lihat ayat yang tadi dalam terjemahan lama. Dia ngomong gini, karena bagi maksud inilah Kristus telah mati dan hidup balik supaya ia memerintah menjadi Tuhan atas orang yang sudah mati dan yang hidup. Jadi Tuhan itu bicara satu, dia perintah hidup saudara. Kalau dia perintah dan kita ikuti, percayalah hidupmu akan powerful. Ketaatan itu bicara kekuatan loh saudaraku. Ketaatan itu bicara kekuatan. Ketaatan itu bicara apa? Mengikuti perintah Tuhan kita. Ingat 2 dasar, pasir dan batu karang? Alkitab tulis apa? Mereka dua-duanya nanti kalau sudah baca, mereka itu sama-sama mendengar. Tapi yang membedakan, yang pasir itu tidak melakukannya. Sedangkan batu itu yang melakukannya. Jadi kita bisa simpulkan ketaatan itu membawa kekuatan saudara. Dan ketaatan itulah salah satu bukti Tuhan memerintah hidup saudara. Jadi saudara bisa tes saja. Saya nggak mau menghakimi saudara. Ini juga buat saya. Seberapa kita membuat benarkah Tuhan itu Tuhan atas kita. Raja atas kita. Sederhana. Seberapa kadar ketaatan saudara. Semakin saudara mengikuti perintahnya. Berarti kita semakin mentuhankan dia. Semakin kita nggak taat. Ya semakin saudara tidak mentuhankan dia. Dan dengar baik-baik, setiap segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan dan dilakukan, selalu hasilnya ada dalam rencananya. Kenapa hidup kita di luar rencana Tuhan, makanya amburadul? Karena kita nggak mengikuti perintahnya. Perintah ini kan bicara raja dong, betul nggak? Bicara raja kan? Kalau bicara raja, pasti bicara kerajaan. Ambil contoh ayat yang selalu populer dengan kita. Matius 6 ayat ke-33. Carilah dahulu. Alkitab sudah ngomong. Carilah dahulu. First saudaraku. Prioritas. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepada kita. Loh, Tuhan itu sudah kasih janji loh saudaraku. Kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenaran. Cari dahulu. Semuanya ditambahkan dalam hidup saudara. Tapi pertanyaannya adalah. Kadangkala kita nggak mencari dahulu, kita cuma cari. Lupa kata dahulu. Dahulu bicara prioritas. Kadangkala maaf ya, saya tuh gemes
sama orang Kristen saudaraku. Hari Minggu kebaktian susah. Lebih banyak milih sibuk kerja. Terus ditanya, loh kenapa kerja? Cari berkat Tuhan. Bayangin, ada orang alasannya cari berkat Tuhan, tapi dia menjauh dari sang sumber berkat. Lucu kan saudara? Saya berdoa, jangan sampai terjadi. Karena Alkitab ngomong, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita diperintahkan dan melakukannya, Tuhan tuh sudah jamin loh, semuanya akan ditambahkan. Nah kita belajar ya saudaraku, saya punya kata-kata ini saudaraku, yuk. Nih, seorang yang beragama Kristen belum tentu hidupnya sudah bertuhankan Yesus. Setuju saudaraku? Semua orang Kristen belum tentu dia bertuhankan Yesus Kristus. Jadi gak jaminan orang pergi tiap minggu ke gereja, dia hidupnya sudah bertuhan. Ya, dari mana kita bisa tahu dia bertuhan atau tidak? Kita mengikuti perintah-perintahnya enggak? Dia mengendalikan hidup kita enggak? Dia memimpin hidup kita, dengar baik-baik. Jangan bangga kalau disertai Tuhan. Banggalah kalau hidupmu dipimpin Tuhan. Karena kalau disertai, kuasanya itu ada di tangan yang disertai, betul gak? Jadi kayak gini, ayo sertai saya jalan-jalan. Pak, tolong Pak sertai saya jalan-jalan katakanlah. Berarti kendalinya ada di mana? Di saya dong, wong dia cuma nemenin saya kok. Tapi kalau Tuhan yang pimpin, kendalinya ada di Tuhan saudaraku. Bagian kita hanya ngikut. Dan satu hal yang saya tahu, kalau Tuhan pimpin, selalu hasilnya luar biasa. Ya, makanya gini, kekacauan ini dalam hidup kita bukan karena saudara nggak diselamatkan atau diselamatkan kok sebenarnya. Karena Tuhan pimpin saudara atau tidak gitu loh. Ya, nah kita belajar lagi ya. Nih, lagi saudaraku, seseorang beragama Kristen atau tidak terlihat aktivitasnya di hari Minggu. Betul dong? Logikanya adalah orang kalau Minggu di gereja ya Kristen dong. Ya. Mosok saudara hari Minggu di tempat lain. Bukan, setiap kita orang Kristen tuh bisa dilihat aktivitasnya di hari Minggu di gereja. Oh dia Kristen, tapi dengar baik-baik. Tetapi hidupnya bertuhan atau tidak terlihat di hari Senin sampai dengan Sabtu dan Minggu. Loh ya kan saudaraku, kita kadang-kala hari Minggu saudaraku, wah rohani sekali. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, saudara sendiri yang jawab ya. Loh betul gak ya? Jadi yang pertama simpel saudaraku, hari ini kita belajar ya. Mentuhankan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua saudaraku, bagaimana 3 hal yang sederhana untuk membuat kita bisa membawa orang kepada Tuhan harus dimulai dari kita. Yang kedua adalah ini dia, hati nurani yang murni. 1 Petrus 3 ayat 16, dia ngomong gini saudaraku, dan dengan hati nurani yang murni. Udah cukup sampai di situ dulu. Hati nurani yang murni. Saya terakhir khotbah di sini kalau nggak salah saudaraku, saya bicara dikasih tema tentang perlengkapan senjata rohani. Saya bicara tentang perisai iman. Waktu saya coba lihat, saya nyinggung tentang hati nurani saudaraku. Hati nurani ini penting saudaraku. Kenapa? Karena gini saudaraku, hati nurani itu bicara motivasi. Ya, hidup ini selalu digerakkan, hidup ini selalu pasti ada motivasinya kok. Saudara ikut Tuhan, saudara datang ke gereja, pasti ada motifnya. Masalahnya gini, motivasinya benar atau enggak? Orang melayani juga motivasi, ada motivasinya pasti. Kepengen nampil, kepengen menyalurkan bakatnya. Atau apa saja saudaraku. Bahkan membawa orang kepada Tuhan, bersaksi pun ada motivasinya. Coba lihat ayat ini saudaraku, kita lihat ya ayat ini. Filipi 1 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan buat saudara. Dia ngomong gini, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Ini saya bingung saudaraku. Ada orang yang bersaksi karena dengki saudaraku. Itu lagi saya mikir, kok bisa? Karena dengki loh saudaraku. Dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ya, ini lumayan saudaraku. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Jadi kalau yang maksud baik itu karena ini. Karena mereka memberitakan karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain ini karena kepentingan sendiri. Pernah lihat orang melayani karena egois?
Sering banyak saudaraku ya. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas, ada yang hitung-hitungan melayani. Banyak katanya saudaraku ya. Apalagi kalau gereja besar amplopnya tebel saudara. Loh bener loh, itu banyak sekarang saudaraku. Sekarang itu yang kelilingan kan bukan cuma pendeta. Worship leader, pemain musik kelilingan saudaraku. Loh bener saudaraku, saya punya teman di Jakarta saudaraku. Dia ngomong gini saudara. Kalau di gereja sini jadwal itu biasanya datangnya kan bulanan ya. Bahkan hari besok pun masih bisa di calling. Kosong enggak? Kalau di Jakarta, di kota besar itu kan bisa udah berbulan bahkan untuk tahun depan itu sudah ada saudaraku. Mereka itu saudaraku hidup dari situ. Dia bilang tenang bro, cicilan bulan ini aman. Karena schedule udah keluar semua. Loh betul loh saudaraku. Kadang-kala maaf ya saudaraku, mereka melayani bukan karena memang dia mencintai Tuhan. Tapi karena ada motif yang berbeda. Nah lihat saudaraku, lalu saudaraku tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Makanya begini saudaraku, kenapa orang pelayanan di tengah pelayanan, di tengah penderitaan, tekanan, orang kalau melayani motifnya enggak benar. Ketika ada gesekan motifnya pasti akan kelihatan. Dan berapa banyak mereka menyerah dan tinggalkan gereja. Coba yang bertahan di sini nih motifnya benar nih. Karena saya lihat beberapa sudah hilang kayaknya. Takutnya kalau digesek kan kelihatan aslinya gitu loh saudaraku. Ya jangan-jangan memang motifnya udah gak bagus gitu loh. Ya lebih baik digesek biar bersih. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan makanya motifnya perlu dibesarkan. Dimurnikan saudaraku. Ya hati nurani murni penting saudaraku. Tahu tidak saudaraku, saya coba mengamati saudaraku. Kalau saudara lihat dalam Korintus, 2 Korintus 11 ayat ke-23 sampai ke-27. Ini semua jenis penderitaan Rasul Paulus. Nanti kalau saudara baca, ini ya saudaraku, ini semua jenis penderitaan Rasul Paulus dan semuanya tidak enak. Coba bayangin, Rasul Paulus waktu dianiaya, dicambuk, deder, wah sakit deh. Terus dia mementingkan dirinya sendiri. Terus dia tinggalkan pelayanan, mungkin Injil lama sampai ke ujung bumi. Ini loh saudaraku, ini penderitaannya gak gampang loh. Sering dimasukkan ke dalam penjara. Ada yang di sini penjara karena kebenaran? Jangan bilang, oh saya pernah pak, karena nyolong ayam. Jangan saudaraku. Ini beda, saya sering dimasukkan ke dalam penjara. Saya lebih banyak disiksa dan sering hampir mati. Loh kalau langsung mati kan enak. Kalau hampir mati itu kan berarti kan setengah mati saudaraku. Loh sakit loh saudara itu. Sudah 5 kali saya disiksa oleh orang Yahudi dengan pukulan cambuk 39 kali. 3 kali saya dicambuk oleh orang-orang Roma. Pernah pula saya dilempari dengan batu. 3 kali saya mengalami karam kapal di laut. 1 kali saya terapung-apung di laut selama 24 jam. Saya membanting tulang dan berjuang setengah mati. Sering tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Banyak kali terlantar dalam keadaan lapar, kedinginan karena kurang pakaian dan tidak mempunyai tempat tinggal. Adakah penderitaan kita seberat Rasul Paulus? Pertanyaan kita adalah begini saudaraku. Apa rahasianya? Rasul Paulus itu punya kekuatan yang luar biasa. Coba perhatikan ayat ini. Kisah Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa, selalu, konsisten. Ngapain? Berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Di mana saudaraku? Di hadapan Allah dan manusia. Ternyata kita bisa ambil kesimpulan. Menjaga hati nurani murni senantiasa. Itu kekuatan loh. Berarti motif itu yang membuat kita kuat saudaraku. Kenapa kita bisa bertahan dalam pelayanan di tengah gesekan dan sebagainya? Motif kita apa? Motifnya untuk Tuhan atau untuk diri kita sendiri saudaraku. Makanya penting saudaraku belajar hari ini adalah menjaga bersih hati kita saudaraku, nurani kita. Makanya begini saudaraku, saya punya kata-kata gini saudara. Untuk memenangkan dunia Bapa mengirim kasihnya yaitu anaknya. Betul saudaraku? Dengan cara yang sama kita akan mempengaruhi dunia. Apa saudaraku? Berbagi kasih. Tadi kan ngomong dia memberitakan Injil karena berbuat baik. Karena maksud baik. Karena mereka melakukannya dengan kasih. Kenapa penting saudaraku? Karena gini, ada hubungannya hati nurani
dan kasih. Kenapa kasih kok nggak keluar dari dalam hidup kita? Jangan-jangan hati nurani kita nggak murni. Coba cek ya, perhatikan baik-baik. Ini Roma pasal yang kelima ayat kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah, saya garis bawahi, telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas. Harapan yang seperti ini tidak akan pernah mengecewakan kita. Perhatikan, sebab kita sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Artinya gini saudaraku, waktu saudara percaya Yesus Kristus, Roh Kudus tinggal di hati saudara, Alkitab bilang hati saudara sudah diisi oleh kasih Allah. Makanya salah kayaknya kalau gini, Tuhan penuhi aku dengan kasih-Mu, penuhi aku dengan kasih-Mu. Kayaknya ayat ini bertentangan dengan ayat ini dong. Ayat ini sudah ngomong, saudara sudah diisi oleh kasih Allah. Jadi saudara itu bukan karena kenapa saudara nggak bisa mengasihi, bukan karena saudara nggak punya kasih. Tapi karena kasih itu nggak bisa keluar dari dalam hidup saudara. Coba perhatikan baik-baik. Ternyata kenapa kasih dalam hidup kita nggak bisa mengalir, ada sangkut pautnya dengan hati nurani. Ayatnya, coba ya ayatnya. Ini dia. 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mungkin lebih memperjelas ya. Tujuan nasihat saya itu adalah supaya orang dapat memiliki hati yang murni dan hati nurani yang suci, serta sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan ini, dengan demikian mereka dapat mengasihi sesamanya. Berarti kita bisa simpulkan kenapa orang gak bisa mengasihi sesamanya? Sederhana, karena hati nuraninya gak murni. Kasih itu powerful loh saudaraku. Kasih itu kuasanya luar biasa. Makanya gini, berapa banyak saudara diselamatkan karena diselamatkan oleh Tuhan karena mujizatnya? Jarang orang bertobat karena mujizatnya. Kita bertobat karena satu. Kenapa? Karena kasihnya. Setuju nggak? Dia terima kita apa adanya loh. Itu kan kasih tanpa syarat, itu yang membuat kita bisa luluh di hati Tuhan. Kenapa? Karena dia mengasihi saya tanpa syarat loh. Saya ini kan bajingan, katakan gitu. Saya ini buangan, saya ini macam, tapi Tuhan bisa terima saya loh. Itu apa saudaraku? Itu kasihnya. Kasih itu powerful saudaraku. Makanya gini, tadi kan saya bilang, kalau Bapa memenangkan dunia dengan cara mengirimkan kasihnya, siapa? Anaknya. Dengan cara yang sama kita akan mempengaruhi dunia, yaitu dengan kasihnya yang ada dalam kita. Makanya saya bilang begini saudaraku, di mana ada kasih, di situ ada kuasa. Ada 4 kekuatan yang bisa mengubah dunia. Kekuatan yang paling dasar adalah kekerasan. Ya, makanya kalau ingin mengubah, paling gampang adalah bikin rusuh. Pasti akan berubah. Bikin huru hara, pasti berubah. Tapi kekuatan di atasnya adalah uang. Kenapa? Uang bisa beli kekerasan. Ya makanya orang gampang kasih uang lah supaya berikan huru hara. Tapi kekuatan di atasnya adalah pendidikan. Orang pintar bisa dapat uang lalu dia bisa menggerakkan yang namanya kekerasan. Tapi ada kekuatan terakhir yang powerful adalah the power of love. Kekuatan kasih, kekuatan cinta. Saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya saya bilang gini, di mana ada kasih selalu akan ada kuasa. Why? Kenapa? Nih, saya tulis begini saudaraku. Ini. Jangan lihat fotonya ya. Tulisannya aja. Kasih akan mengacaukan perhitungan, logika dan pertimbangan. Setuju enggak? Kasih itu kalau saudara coba pernah jatuh cinta? Awas kalau bilang enggak. Kalau bilang enggak, saya enggak pernah jatuh cinta Pak. Yuk kita doakan rame-rame. Karena enggak normal dia saudaraku. Kita semua pasti pernah jatuh cinta, betul enggak? Ada kalanya kita berhemat, kita hitung-hitungan untuk diri kita sendiri. Tapi begitu kita mencintai sesuatu, itu logika, kalkulator, rusak. Betul enggak? Wah kita jor-joran saudara, kita royal. Ya pelit sih masih ada. Ya saudaraku. Tapi coba betul enggak? Logika, perhitungan dan sebagainya. Waduh saudaraku rusak saudaraku. Saya dulu saudaraku
Kan saya dulu dari Lombok, saudaraku. Nah saya ini ke Lombok ini sudah lama sekali nggak ke sana. Teman-teman saya kadang-kala WhatsApp saya, telepon saya, dia ngomong, ayo main-main ke Lombok, udah lama nggak ketemu, kita ngobrol pelayanan bareng dan sebagainya. Saya bilang gini, tiketnya mahal. Terus dia jawab gini, sombong. Sekarang pakai pesawat, kan dulu ingat kamu waktu ngapelin pacarmu, istri saya kan dulu di sini, kan naik motor, nyebrang ferry. Wah saudaraku, saya bilang, beda men. Kalau dulu karena ada cinta. Kalau sekarang di Lombok gak ada cinta. Loh betul loh, saya bayangin saudaraku. Naik motor, naik mobil, naik ferry, 4-5 jam terkatung-katung. Lah ngapain? Tapi kalau ada cinta tak iya. Laut kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Ya kan saudaraku, hujan gerimis ngiyop dulu saudaraku ya. Lo kan masuk angin, nanti masuk angin gak jadi pacaran saudaraku. Tapi saya mau kasih tahu, kasih akan mengacaukan perhitungan logika dan pertimbangan. Betul enggak? Buktinya siapa? Bapak kita. Saya mau kasih tahu, Bapak kita itu cinta mati sama saudara. Bapak kita itu cinta buta sama saudara. Loh, karena kasihnya menutupi segala pelanggaran saudara kok. Kira-kira dia tahu enggak kalau kita bisa mengecewakan dia setelah dia tebus kita? Tahu dong, tapi dia tutup itu demi cinta saudara. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya gini, kasih itu powerful. Makanya kalau mau bawa orang ketemu sama Tuhan, mesti didasari dari kasih. Dan kasih itu akan mengalir dari dalam hidup kita kalau nurani kita murni. Bapak Ibu pasti bisa rasa kalau kasih itu enggak murni. Kadang-kadang kan kita dikasih, aku mengasihimu kok. Kadang kita bisa rasa motifnya loh. Oh dia mengasihi saya karena ada maunya. Ibu-ibu berasa? Kadang-kala suami ngasih itu ada motif embel-embel di belakangnya. Biasanya. Di sini mah gak ada. Ya, tapi saya mau kasih tahu saudaraku, makanya gini, kasih itu powerful saudaraku. Musuhnya kasih adalah berarti hati nurani yang tidak murni. Bicara apa? Pahit, benci. Ya, coba lihat. Saya mengutip dari seorang tokoh namanya Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan. Dia punya quote bagus sekali, dia ngomong gini, kebencian adalah seperti meminum racun dan berharap musuhmu yang terbunuh. Make sense gak? Saudara benci itu kayak orang saudara minum racun, saudara yang minum racun loh. Tapi berharap orang lain yang mati. Itu kan gini saudara. Loh betul gak sih? Kita minum racun, dia mati. Dia gak mati, dia sehat. Kewarasan saudaraku, saudara yang koid duluan. Lah minum racun saudara. Sama, kita benci, kita tumpuk sampai sakit. Dia di sana ketawa ketiwi. Yang rugi siapa? Kita sendiri saudaraku. Loh Nelson Mandela ini kalau boleh dibilang dia itu orang yang bisa penuh dengan kebencian. Kenapa? Waktu dia menjadi tahanan politik saudaraku, semua orang di penjara dipanggil pakai nama. Hanya Nelson Mandela dipanggil pakai ID-nya, nomor ID-nya. Dia dipanggil 46664, maju saudaraku. Yang lain dipanggil Robert Anderson, kan namanya bule saudara. Ya kan? Itu kalau Nelson Mandela enggak disebutin 46664 maju. Dan setiap maaf ya, sipirnya mau pipis saudaraku. Itu Nelson Mandela disuruh jongkok dan dipipisin mukanya. Sampai akhirnya waktu dia diangkat jadi presiden, semua sipirnya takut Nelson Mandela balas dendam. Terus dia ngomong ini saudaraku. Kebencian adalah seperti meminum racun dan berharap musuhmu mati. Hati-hati dengan kebencian. Itu nurani gak murni. Dan kasih gak mungkin mengalir. Itu bicara apa sih? Dengki, benci, pahit itu bicara apa? Hatimu sakit. Hati nurani musuhnya hatinya sakit saudaraku. Ingin tahu saudaraku? Ingin tahu indikatornya hati kita sakit? Sederhana, lihat ayat ini. Yuk kita akan lihat. Ayat ini, Matius 15 ayat 18 sampai 19. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu, mulut berasal dari hati. Sederhana. Ingin tahu kondisi hati saudara, lihat aja yang keluar dari mulut saudara. Yaitu apa? Perkataan saudara. Makanya saya punya kata-kata begini saudaraku, ini dia. Kalau orang hatinya sakit, perkataannya pasti pahit dan nyelekit. Loh, lihat aja.
Orang kalau pahit hatinya itu pasti pahit perkataannya dan tajam, nyelekit. Coba, berarti kita bisa cek saudaraku, maaf ya kadangkala kita suami saudaraku. Kadangkala kita ngomong tanpa sadari itu melukai pasangan kita loh. Kalau itu terjadi kita bisa cek loh, jangan-jangan hati kita gak beres. Setiap saudara ngomong dan itu melukai orang, saudaraku nyelekit dan kata-kata kadang bahasanya pahit saudaraku. Coba cek. Karena Alkitab sudah menjelaskan apa yang keluar dari mulut itu sumbernya dari hati. Gak bisa dibohongi saudaraku. Ya kita belajar. Ketiga yang terakhir. Yang ketiga adalah ini dia. Ya ayatnya. Hidup berkarakter Kristus atau jadi teladan. 1 Petrus 3 ayat 15. Dia ngomong gini saudaraku. Dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Yang ketiga, tadi yang pertama Yesus harus jadi Tuhan, yang kedua nurani harus murni, yang ketiga hidup berkarakter Kristus. Tujuannya supaya sudah jadi teladan. Hidup benar yuk. Kalau ingin bawa orang kepada Tuhan, hidup benar. Dengar baik-baik. Hidup saudara itu meneguhkan beritamu. Berapa banyak orang ketika kita injilin dan bersaksi akhirnya mereka tidak mau bertobat? Sederhana karena dia lihat hidup saudara. Coba lihat, kalau saudara lihat, mungkin saudara sering lihat saya menjelaskan ini. Saya punya survei tentang penginjilan, coba lihat. Ini semua survei penginjilan. Orang sekolah minggu, pemuda, kematian, bla bla bla. Dan lain-lain hanya 4 paling besar 16%. Tapi coba lihat, friendship evangelism itu 44%. Berapa banyak di sini bertobat karena diajak temannya? Berapa banyak kita bertobat karena lihat temannya? Kenapa friendship evangelism ini kuat? Karena sederhana, orang bisa lihat dari temannya berubah enggak ikut Tuhan. Atau hanya sekedar ngomong doang, ikut Tuhan ya begini-begini. Tapi dia melakukan dosa jalan terus. Yang ketiga harus berkarakter Kristus saudaraku. Kenapa saya harus ngomong gini? Enggak cuma tadi kan ayat ini, kamu harus hidup saleh di dalam Kristus. Kenapa saya tambahkan dengan karakter Kristus? Kalau saudara baca di ayat 15 tadi atau 14-nya, dia kan ngomong gini, kamu harus ngomong dengan lemah lembut. Tahu enggak? Karakter Kristus itu yang paling menonjol ada 2. Seringkali kalau kita ditanya, karakter Kristus apa? Kita jawabnya paling gampang apa? Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan bla bla bla. Betul enggak? Tapi menurut saya, ya itu karakter Kristus. Tapi karakter Kristus yang paling menonjol hanya 2. Apa itu? Marilah belajar kepadaku. Karena aku ini apa? Lemah lembut dan rendah hati. Loh, kalau memang karakter Yesus memang 9 buah roh, kenapa enggak gini? Marilah datang kepadaku belajar 9 karunia, roh buah-buah roh. Enggak tuh, dia ngomong, mari belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tadi disinggung kata lemah lembut loh saudaraku. Kalau kita pretelin ya, bahasa Korea, dipretelin saudaraku. Lemah artinya, lawan katanya adalah kuat. Lembut artinya, lawan katanya keras. Maaf ya, kadangkala hidup kita itu keras dan sok kuat. Makanya hidup kita gak akan pernah serupa dengan Kristus. Hari ini belajar yuk, belajar hidup benar. Hidup yang berkarakterkan Kristus. Lemah lembut dan rendah hati. Ya, saya tutup beberapa dengan pesan. Yuk hidup benar. Jangan cuma pas di gereja. Tapi juga di tempat kerja dan di mana saja. Katakan amin. Saya tutup lagi, boleh pemain musik dong lagi? Boleh, dan worship leader, singer. Saya tutup dengan ini saudara. Kuat lagi ya. Yuk muliakan Tuhanmu yang besar. Bukan hanya di mimbar, tapi juga di luar. Katakan amin. Belajar ya. Konklusinya adalah ini dia. 3 hal sederhana untuk membimbing orang kepada Allah. Maka kita belajar ada 3 saudaraku ya. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Hati nurani yang murni, hidup berkarakter Kristus atau jadi teladan. Yang tadi.
Mari kita berdoa. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Makasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini. Sekali lagi, hidup kami hanya anugerah Tuhan. Kalau kami diselamatkan, tentu bukan hanya untuk mementingkan kepuasan kami. Kami punya tanggung jawab yang besar, yaitu membawa orang-orang kepada Tuhan juga. Membawa orang-orang diperdamaikan dengan Allah. Dan kami tahu itu gak mudah. Akan ada banyak tantangan, penderitaan, mungkin aniaya. Tapi kami percaya Roh-Mu tolong setiap kami. Bagian kami adalah membangun diri kami sendiri. Kami harus memastikan bahwa Tuhan jadi Tuhan dalam hidup kami. Yesus jadi Raja dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat, Engkau yang memerintah, Engkau pemilih hidup kami sepenuhnya. Kalau Tuhan pemilih hidup kami, kami percaya keperluan dan kebutuhan kami ada di tangan Sang pemilik hidup kami. Yaitu Engkau sendiri Tuhan. Kalau Engkau bertanggung jawab atas hidup kami, apa yang kami perlu khawatirkan dan takutkan? Dan kami harus terus menjaga hati kami murni. Karena kami tahu ketika hati kami murni, kasih yang di dalam diri kami pasti akan mengalir keluar. Dan kami tahu setiap ada kasih selalu ada kuasa. Ada kuasa untuk merubah segala sesuatu. Dan ajar kami untuk selalu hidup benar. Memiliki hidup yang berkarakter Kristus. Minimal kami harus rendah hati dan lemah lembut. Ajar setiap kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepada seluruh jemaat-Mu. Mari meteraikan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami untuk kami bisa menghidupinya dan melakukannya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Sering ku tak mengerti jalan-jalan hidupku, bagai dibelah tanah yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan
kita berdoa mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau amat baik, sangat baik Bapak. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir Bapak. Kami sungguh diberkati dengan ibadah pada siang hari ini Bapak. Kami percaya Tuhan, pujian dan penyembahan kami sudah naik ke hadirat-Mu menjadi dupa yang berbau harum. Biar juga Tuhan kami sudah menerima firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan buat hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh Allahku yang sangat luar biasa. Sebelum kita pulang, mari jemaat menadahkan tangan-Mu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu sudah turun ke atas jemaat-Mu. Dan doa berkat ini kami mengaturkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.